Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita di dalam meneruskan pekerjaan kita hari ini. Kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Nabi Zefanya pasal 3 ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya di dalam Alkitab terjemahan baru yang kedua. Berbunyi demikian. Pikirku, tentulah ia sekarang akan takut kepadaku. Ia akan mempedulikan hajaran. Segala yang kutimpakan padanya tidak akan terputus dari perhatiannya. Tetapi mereka justru makin giat melakukan perbuatan busuk mereka. Pikirku, tentulah ia sekarang akan takut kepadaku. Ia akan mempedulikan hajaran. Segala yang kutimpakan padanya tidak akan terputus dari perhatiannya. Tetapi mereka justru makin giat melakukan perbuatan busuk mereka. Demikian firman Tuhan. Tuhan begitu kecewa melihat bangsanya yang meskipun Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya dengan menghukum bangsa-bangsa yang lain, tetapi rupanya pengasihan Allah, kasih Allah dalam kehidupan mereka justru tidak membuat bangsa itu bertobat. Dalam ayat firman Tuhan hari ini kita melihat bagaimana Tuhan yang sangat kecewa menyampaikan hatinya kepada umat bahwa bangsa Israel itu yang dikasihi Tuhan itu, mereka tidak memutuskan kehidupan mereka dari kejahatan, tetapi hari ini dikatakan mereka justru makin giat, artinya semakin bersemangat melakukan segala kejahatan di hadapan Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak diam ketika melihat bangsanya melakukan dosa itu. Kalau kita membaca di ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata begini, oleh karena itu nantikanlah aku pada hari aku bangkit sebagai saksi. Demikianlah firman Tuhan, sebab telah kuputuskan untuk mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpun kerajaan-kerajaan agar kutumpahkan atas mereka geramku, segenap murkaku yang menyala-nyala. Sesungguhnya seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Demikian firman Tuhan dalam ayat yang ke-8. Saudaraku dikasihi Tuhan, tentulah kita tidak mengharapkan hukuman Tuhan yang lebih besar, yang lebih dahsyat. Jadi ketika manusia di zaman ini, dalam kehidupannya dia boleh berkata, pertobatan itu adalah nanti, setelah di masa tuanya. Tapi dia tidak tahu, Tuhan akan bertindak pada waktu yang tidak kita ketahui. Dan penghukuman Tuhan akan terjadi bagi mereka yang melanggar firman-Nya, yang hidup di dalam segala kejahatannya. Firman Tuhan berkata, nantikanlah aku pada hari aku bangkit sebagai saksi. Artinya Tuhan akan membalas segala kejahatan manusia. Itu artinya di hadapan kita, firman Tuhan mau mengatakan bahwa tidak ada yang bisa tolerir. Firman Tuhan tidak bisa bersepakat dengan dosa manusia. Segala sesuatu Tuhan akan bertindak dalam kehidupan manusia yang melakukan segala kejahatan. Mungkin manusia boleh mentolerir, boleh kompromi dengan sesamanya manusia yang berdosa, tetapi Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Tetapi mari lihat, ada saat di mana Tuhan akan marah, menunjukkan amarahnya. Meskipun kita pahami bahwa Allah bukanlah pemarah, tetapi Dia adalah sangat mengasihi kehidupan manusia. Tetapi Tuhan mau supaya ketika Allah mengasihi manusia, maka manusia harus bergerak dalam pertobatannya, melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi jangan sampai terbalik saudara-saudara, ketika manusia belum merasakan hukuman Tuhan, belum terjadi penghukuman Allah pada dirinya, dia terus semakin giat, semakin bersemangat melakukan segala kejahatan dan dosa-dosanya. Suatu hari Tuhan akan bangkit sebagai saksi dan akan menghukum setiap orang yang telah melakukan segala kejahatan itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman ini menjadi renungan bagi kita semuanya, mengingatkan kita, membawa kita untuk melihat ke depan bagaimanakah Tuhan yang maha baik itu, yang telah mengampuni kita, selalu berkata supaya kita meninggalkan segala dosa-dosa kita. Tuhan gak pernah memperhitungkan dosa kita. Tuhan tidak pernah ingat segala kesalahan kita. Tetapi bukan berarti manusia boleh semaunya sendiri melakukan kehidupannya. Justru manusia yang semakin mengalami
kasih Allah di dalam kehidupannya, pengampunan Allah di dalam Kristus Yesus, maka setiap kita harus bergerak dalam pertobatan ke depan, sehingga ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita didapatinya tidak bercacat di dalam kehidupan ini. Saudaraku, mari kita meneruskan pekerjaan kita hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dan mari kita melihat bahwa kasih Allah adalah kasih yang seterusnya dalam kehidupan kita. Sembari kita melakukan pekerjaan kita setiap hari, mari kita melakukan juga pertobatan hidup supaya Tuhan memberkati kita semua, baik dalam keluarga, secara pribadi maupun secara kelompok. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam pekerjaan kita hari ini kami mendoakan Amanginang yang dalam keadaan sakit Tuhan pulihkan, yang dalam keadaan lemah Tuhan kuatkan, orang yang di dalam pergumulan dan penderitaan Tuhan angkat pergumulannya supaya kita boleh menikmati kasih Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang telah menyapa kami, mengingatkan kami supaya setiap kami anak-anak Tuhan yang telah menerima pengasihan-Mu kiranya akan terus mengalami pertobatan dari hari ke hari, sehingga ketika Tuhan datang kedua kalinya, Engkau tidak mendapatkan kami di dalam dosa dan noda. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.